Halo, ketemu lagi bersama saya Eva Mawarni dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, saya akan jelasin beberapa soal yang berkaitan dengan SPTLDV. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel itu bentuknya seperti 4 contoh berikut begitu. Mungkin juga ada gabungan dengan satu variabel, nanti juga akan saya bahas. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian dapat digunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, gambarlah persamaan garis dari pertidaksamaan dengan mengganti tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Kemudian tentukan titik uji sebagai acuan daerah penyelesaian. Jadi titik ujinya itu adalah titik yang tidak dilalui oleh garis tersebut. Begitu. Saya akan ke contoh yang pertama. Gambarlah daerah penyelesaian. Gambarlah daerah penyelesaian dari soal berikut. Nah, soalnya itu X plus 3Y kurang dari sama dengan 9. Maka kita bisa buat X plus 3Y sama dengan 9. Gitu. Pertidaksamaannya kita ganti menjadi sama dengan. Kemudian kita ambil permisalan X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, berapakah nilai Y yang akan didapat? Berarti 0 ditambah 3Y sama dengan 9. Maka kita punya 3Y sama dengan 9. Y-nya adalah 3. Maka titik yang pertama dari X sama dengan 0 adalah 0,3. Kemudian yang kedua, di mana Y-nya sama dengan 0. Ketika kita menemukan X sama dengan 0, Y-nya bukan 0, maka kita bisa mengambil permisalan, begitu, mengambil titik di mana Y-nya 0. Jadi titik potong antara X dan Y, begitu. Titik potong dengan X yaitu X-nya 0. Titik potong terhadap X, Y-nya 0. Maaf, terbalik. Titik potong terhadap Y, X-nya yang 0. Maka ketika Y-nya 0, kita akan mencari X. 3 kali 0 sama dengan 9. 3 kali 0 adalah 0, maka X-nya adalah 9. Titik potongnya yaitu 9,0. Begitu ya. Nah, ini untuk Y di sini, X-nya di sini. Titik yang diambil selalu 2. Jadi ketika nanti kita menemukan X-nya 0, ditemukan Y-nya juga 0, cari titik yang lain supaya mendapatkan 2 titik gitu, supaya kita bisa menggambar garis. Nah, diambil yang pertama 0,3, berarti di sini anggap sebagai 3 gitu ya. 1 2 3. Ini berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini 0,3, yang ini 9,0 gitu ya. Nah, ini kita tarik garisnya. Misalkan garisnya hitam, warnanya hitam. Kita tarik garis sini. Oke. Nah, ini adalah garis dari X plus 3Y sama dengan 9. X plus 3Y sama dengan 9. Nah, bagaimana kita menggambarkan daerah penyelesaian untuk kurang dari sama dengan 9? Kita pakai titik uji tadi, langkah keduanya ya. Langkah kedua, ini baru langkah pertama. Langkah keduanya titik uji.
Titik uji yang paling mudah adalah mengambil titik 0,0. Jika, ini ada syarat ya, jika garis tidak melalui 0,0. Tapi kalau garisnya melalui 0,0, cari titik yang lain yang jelas ada di bawah garis atau di atas garis, begitu. Nah, kita masukin ke dalam persamaan, pertidaksamaan, berarti 0 ditambah 3 kali 0, apakah kurang dari 9, gitu. 0 kurang dari 9 ternyata benar. Jika benar, maka arsiran menuju 0,0 atau menuju titik uji yang diambil. Berarti arsiran yang kita ambil adalah menuju 0,0. 0,0 di sini. Berarti arsirannya adalah ke bawah, begitu ya. Ya, DP-nya ada di bawah. Nah, ini adalah arsirannya atau daerah penyelesaiannya. Gambar yang lebih cantiknya bisa kita lihat dengan GeoGebra, begitu. Kita cek ya. Nah, ini GeoGebranya. Tadi pertidaksamaannya adalah X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 0. Oke. Kurang dari sama dengan, ulang ya. Kurang dari sama dengan 9. X plus 3Y kurang dari sama dengan 9. Nah, ini gambarnya ya. Kalau dilihat gambarnya dengan yang tadi itu mirip. Di sini 3 sama 9 garisnya yang dibiru-biruin ke bawah. Nah, birunya ini bisa juga kita ganti sebagai arsiran. Nah, gitu. Sama ya. Sama seperti gambar yang sudah digambar sebelumnya. Cuman memang ini lebih tinggi aja gitu ya. Lebih panjang dan lebih ke bawah. Kalau sebelumnya kita bisa lihat, nah sederhananya sih begini gitu ya, sederhananya seperti ini. Kalau cantiknya ya ini, cantiknya ya, lebih rapi kalau pakai komputer gitu. Nah, saya lanjutkan kembali untuk soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini ada yang negatif. Kalau tadi positif dua-duanya, ini ada yang negatif yaitu Y. Tapi sama, kurang dari sama dengan, begitu. Langkah pertama kita gambar garisnya, berarti dibuat X min 2Y sama dengan 4. Nah, karena ini selalu diambil X sama dengan 0 dulu gitu ya. Kita ambil X sama dengan 0, berarti 0 dikurang 2Y sama dengan 4, maka Y-nya adalah min 2, begitu. Y-nya sama dengan min 2, maka titiknya adalah 0, min 2. Kemudian, karena Y-nya tidak 0, maka kita bisa ambil Y sama dengan 0 untuk titik yang kedua, yaitu X dikurang 2 kali 0 sama dengan 4. Maka X-nya sama dengan 4. Berarti titiknya adalah 4,0. Begitu, jangan terbalik ya. Selalu X dulu baru Y, seperti itu. Nah, di sini berarti ada minus X, Y-nya ada ke bawah ya. 1, 2, di sini min 1, min 2. Kemudian positif untuk X-nya ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama titiknya 0, min 2, yang kedua titiknya 4,0. Nah, ini untuk X, Y ya. Ini Y, ini X, jadi jangan terbalik. Kemudian kita buat garis.
garisnya misalkan warna hitam saja. Nah, ini garis untuk garis kedua ya, X min 2Y sama dengan 4. Kita mau bikin uji titik gitu kan. Uji titik untuk langkah yang kedua, karena tidak melewati 0,0, nih 0,0-nya di sini, tidak melewati 0,0, begitu maka kita bisa pakai 0,0 gitu ya, uji titiknya. Uji titik 0,0. Maka kita bisa buat 0 dikurang 2 kali 0, apakah betul kurang dari sama dengan 4? Ternyata betul. Kalau betul berarti arahnya menuju titik uji tadi. Ya, titik uji yaitu 0,0. Berarti arah gambarnya ke atas arsirannya ya. Ini full harusnya ya, ke atas begini. Arsirannya. Kalau mau lihat cantiknya bisa kita cek dengan GeoGebra. Apakah betul ke atas gitu ya. Tadi nilainya adalah X min 2Y kurang dari sama dengan X min 2Y kurang dari sama dengan 4. Nah, betul ya. Arahnya ke 0,0 arsirannya. Kalau bingung dengan warna birunya kita arsir aja. Nah, arsirannya menuju 0,0 di sini 0,0, berarti semuanya yang di daerah 0,0 adalah arsirannya. Gitu. Karena di gambar sini sama ya. Ini arsirannya juga ke atas arahnya, begitu. Ini cantiknya gambar komputernya. Ini kalau kita gambar sendiri ya sama aja sih ya arahnya, begitu. Oke, kita lanjut lagi arahnya nih. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini beda lagi. Yang negatif adalah X-nya. Yang negatif X-nya, Y-nya positif. Berarti kita buat sama kayak tadi ya. Menggambar garisnya. Ketika X sama dengan 0, begitu, maka min 0 tambah 4Y sama dengan 8, jadi Y-nya 2. Maka titiknya adalah 0,2. Positif ya. Terus, ketika Y-nya sama dengan 0, maka min X ditambah 4 kali 0 sama dengan 8. Maka min X sama dengan 8, X-nya adalah min 8. Titiknya min 8,0. Ya. Kita bisa buat di sini 1, 2, titiknya 0,2, ini selalu Y, ini X ya. Kemudian X-nya negatif ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini min 8. Min 8,0, kita tinggal tarik garis. Oke. Ini adalah garis dari, ya bisa dilanjut ke sini lah ya, gitu. Garis dari si X min X plus 4Y. Min X plus 4Y. 4Y kita mau cari kurang dari 8. Dimanakah letaknya, tetap balik lagi ke uji titik ya. Langkah keduanya uji titik. Karena dia tidak melalui 0,0, maka kembali saya ambil 0,0. 0 min 0 ditambah 4 kali 0, apakah kurang dari 8? Ternyata benar ya. Karena benar, maka kita bisa arahkan ke menuju 0,0, berarti ke bawah arsirnya. Semua daerah yang di bawah sampai
sebetulnya sampai ke bawah gitu ya, cuman kan terbatas ininya. Nah, seperti ini gambarnya. Min X plus 4Y kurang dari sama dengan 8. Nah, seperti ini. Karena nggak kelihatan, kita geser dulu. Nah, ini sama ya. Dari min 8, X-nya, kemudian di sini min 8, X-nya, Y-nya 2. Nah, arsirnya semua daerah yang di bawah garis, yang ada di daerah 0,0. 0,0 ada di bawah garis, berarti semua yang di bawah garis adalah arsirannya. Gitu. Bisa paham ya membedakannya? Ya, kalau kita gambar sendiri, yang penting arah garis, arah arsirnya benar, begitu. Tapi kalau nanti ada pilihan, misalnya ulangan, pilihan gambarnya ya seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Nomor 4 itu, nah ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemungkinan titik ujinya tidak bisa 0,0 ya. Kita ambil X sama dengan 0, berarti min 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan 0. Salah. Min 4 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 0. Karena depannya 0, 3Y sama dengan 0. Maka Y-nya tetap 0, bukan 3 ya. Karena 0 dibagi 3, bukan 3-nya pindah ruas jadi min 3 gitu, tidak. Jadi 0 dibagi 3 ya tetap 0. Maka titik potongnya 0,0. Karena di sini ketemunya ketika X sama dengan 0, Y-nya juga 0, maka untuk titik yang kedua jangan lagi ambil Y sama dengan 0, karena nanti ketemunya ya 0,0 juga gitu. Itu bedanya sama 3 soal di atas ya. Karena ini ketemunya Y sama dengan 0, maka kita ambil cari titik yang lain, cari Y yang lain yang bukan 0 gitu. Misalnya kelipatan dari 4 gitu ya, atau di sini misalkan aja Y-nya 4 gitu ya. Y-nya sama dengan 4. Kenapa harus 4? Biar bulat aja ya. Biar bulat ketika dibagi sama X. Maka di sini min 4X tambah 3 kali 4 sama dengan 0. Maka min 4X tambah 12 sama dengan 0. Min 4X sama dengan min 12. X-nya berarti min 12 dibagi min 4, yaitu 3. Berarti titiknya adalah 3,4 gitu bedanya. Udah dapat 2 titik sudah cukup. Berarti 2 titik aja. Ini kita buat Cartesiusnya, berarti di sini adalah Y, di sini adalah X. Sini adalah X. Di sini tadi titiknya 0,0 sudah yang pertama, yang kedua 3,4, berarti di sini ya. 3,4. Oke, di sini kita tarik garisnya. Nah, ini garisnya. Ini garis tadi 3
min 4 ya, min 4x tambah 3y kurang lebih besar sama dengan 0. Uji titiknya, langkah keduanya, uji titik jangan dari 0,0. Kenapa? Karena 0,0 dilalui oleh garis ini. Maka cari titik yang jelas ada di samping kiri atau kanan atau atas atau bawah dari garis, tidak dilewati. Misal saya ambil titik ini yang paling kelihatan ya, ada di bawah garis, yaitu titiknya 2,0. Jangan juga kita ujuk-ujuk cari 5,6, misalnya kita nggak tahu titik 5,6 ada di mana begitu. Jadi yang jelas aja, yang bisa terlihat langsung begitu, tidak perlu dicari-cari lagi. 2,0 berarti dimasukin min 4 dikali 2 tambah 3 kali 0. Apakah lebih besar dari 0 gitu kan? Berarti ini kan min 8 tambah min 8 tambah 0 lebih besar sama dengan 0, hasilnya min 8. Karena ini salah, maka karena min 8 tidak lebih besar dari 0, salah gitu ya, maka arah arsir berlawanan dengan titik uji gitu. Dengan titik uji. Di mana titik ujinya? Yaitu 2,0. 2,0 ada di bawah garis, maka arah arsirnya itu menuju ke atas garis atau ke kiri ya, ke kiri. Semua yang di kiri itu adalah penyelesaiannya. Contoh yang bagusnya ya, gambarnya kita bisa ambil dari sini. Min 4x ditambah 3y lebih besar sama dengan 0. Nah, gini tadi. Tadi titik yang kita ambil itu adalah 0,0, yaitu ini ya, titiknya 0,0, dan berapa tadi ya? 3,4 di sini. Nah, sesuai ya garisnya. Garisnya sesuai 3,4 dan 0,0, arahnya menjauhi 2,0, yaitu ada di bawah garis. 2,0-nya berarti arahnya ke atas. Semua daerah yang di atas ini itu adalah daerah penyelesaiannya. Begitu. Ya, yang tadi kan gambarnya arah panah begitu ya. Yaitu maksudnya semuanya gitu. Atau arsir biasa juga nggak apa-apa, yang penting menandakan bahwa daerahnya itu ya sebelah kiri itu gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini agak sedikit berbeda saya buat, yaitu X doang gitu ya. X doang berarti kita cari X ada di mana. Begitu kan? Ini Y, ini X. Nah, di garis ini dicari 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti garisnya di sini ya. Di X sama dengan 3. Misalnya saya buat 4 juga di sini ya. Nah, ambil X sama dengan 3. Berarti garis lurus di sini. Gitu. Atau ganti warna lah ya biar kelihatannya beda. Sini ya. Nah, di sini X sama dengan 3. X sama dengan 3. Tapi diminta lebih besar dari 3. Berarti arahnya, angka yang lebih besar dari 3 itu apa? Apakah 2 atau 4? Ya pasti 4 gitu ya, berarti arahnya ke kanan. Jadi kalau garisnya seperti ini, X lebih besar berarti arahnya ke kanan. Karena yang lebih besar dari garisnya dia ya di sebelah kanannya.
gitu. Yang lebih kecil ada di sebelah kirinya. Berarti di sini daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Di sebelah kanan. Nah, bagaimana untuk kita lihat dulu GeoGebranya, berarti X sama dengan 3 atau X lebih besar tadi ya. X lebih besar sama dengan 3. Nah, ini dia. Arahnya ke kanan gitu ya, ke arah 4. Ke sini di sebelah kanannya sama seperti yang ini. Ketutup ya di sebelah kanan begitu. Mungkin ketutup biar bisa jadi pembanding, kita coba kecilin. Nah, gitu ya, sama-sama di kiri. Sama-sama di kanan arsirannya. Ya tadi cuma sampai 4 doang gitu ya. Seperti itu hasilnya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Kalau ini tidak perlu titik uji gitu ya. Ini tidak perlu titik uji. Hanya butuh pemahaman kanan sama kiri. Lebih besar itu daerahnya di kanan, lebih kecil itu daerahnya di kiri, kayak gitu ya. Selalu seperti walaupun nanti garisnya misalkan garisnya ada di sini, ada di negatif. Ya lebih besar semua yang kanan, lebih kecil semua yang kiri, gitu aja. Oke, kita ke Y sekarang. Ini juga nggak perlu titik uji. Ini tidak membutuhkan titik uji sama seperti X, karena hanya cukup tahu letak Y sama dengan min 1-nya gitu. Nah, ini kan 1, 2, 3, berarti di sini 1, 2, 3. Nah, ini min 1. Y sama dengan min 1 berarti begini ya gambarnya. Nah, di sini. Terus karena diminta lebih besar ya berarti yang di atas gitu ya. Karena lebih besar dari min 1 ya berarti daerahnya adalah yang di atas. Gitu. Semua yang di atas itu daerah penyelesaiannya. Semua yang di atas. Nah, untuk GeoGebranya misalnya saya ambil yang tadi di atas dulu. Berarti Y lebih besar sama dengan min 1. Nah, ini persis ya, sama ya. Kita geser, Bu. Geser. Nah, nih. Dia Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pertidaksamaan linear. Kalau tadi sebelumnya, di video sebelumnya, saya menjelaskan mengenai pertidaksamaan dua variabel. Nah, kalau dibilang sistem adalah gabungan dari beberapa pertidaksamaan. Begitu. Contohnya nanti akan saya kasih dua contoh. Nah, ini yang pertama yaitu gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, kalau dia tidak ada sama dengan, artinya garisnya itu putus-putus, begitu ya. Garisnya tidak lurus, tapi garisnya putus-putus. Nah, yang pertama ini, di sini saya buat pakai biru ya, biar membedakan. Kemudian ada hijau, ya. Nah, yang biru kita ambil buat garis dulu, X sama dengan 3 min Y, atau ini kan bisa dipindah ruas ya, jadinya X plus Y lebih besar dari 3 gitu ya. Berarti X plus Y sama dengan 3. Maka kita ambil X sama dengan 0, Y-nya 3. Sudah pasti bisa ya yang semuanya 0,3. Kemudian kita ambil Y-nya sama dengan 0, maka X-nya juga pasti 3. Ya. Berarti 3,0. Selalu X, Y. Begitu ya. Di sini Y, di sini X.
Nah, titik yang garis merah, garis biru itu adalah 0,3 dan 3,0, tinggal tarik garis. Kita ke hijau. Yang hijau ini berarti 2x plus y itu sama dengan 4. Sama, diambil x-nya sama dengan 0, maka y-nya 4. Maka titiknya adalah 0,4 x, y. Ketika y-nya yang sama dengan 0, x-nya adalah 2. Begitu ya. Maka 2,0 gitu. Kalau ini coba sendiri ya, dari mana 2, masukin aja y-nya ke dalam sini. Kan tadi sudah dijelasin ya. 2x plus 0 sama dengan 4, berarti 2x sama dengan 4, x-nya adalah 2, begitu ya. Berarti titiknya adalah 0,4 dan 2,0. Kita buat dulu, berarti di sini sampai 4. Semua anggap sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4 ya. Min 1, min 2, min 3, min 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, yang biru tadi adalah 0,3 dan 3,0. Kita tarik garis. Ini putus-putus ya. Nanti kalau ada pengaturan putus-putus, kita ganti putus-putus. Di sini putus-putus harusnya. Oke, nggak bisa. Oke. Nggak ada ya. Dia tidak bisa putus-putus. Ya. Kita buat sendiri coba. Putus-putus garisnya. Nah ini ya. Kenapa putus-putus? Karena nggak ada sama dengannya. Nah, ini adalah x plus 3. X plus y sama dengan 3. Terus yang satu lagi hijau itu 0,4 di atas sama 2,0 di bawah. Ini berarti tarik garis putus-putus juga karena enggak sama dengan ini. Oke, di sini adalah 2x plus y sama dengan 4. Kita kasih keterangan garis putus-putus karena tidak ada sama dengan. Kalau yang tadi kita pelajari semua pakai sama dengan gitu ya. Pokoknya kalau nggak pakai sama dengan, garisnya putus-putus. Nah, uji titik masing-masing. Yang pertama uji titik yang biru. Karena nggak pakai 0,0 begitu, nggak melewati 0,0, maka kita bisa buat 0,0 di sini. Uji titik 0,0 dimasukin 0 tambah 0, apakah benar lebih besar dari 3? Ternyata salah. Berarti arahnya berlawanan dengan posisi 0,0 gitu ya. Terus yang hijau ini uji titik juga pakai 0,0. Boleh pakai titik yang sama, boleh pakai titik yang berbeda. 2 kali 0 tambah 0 itu kurang dari 4. 0 kurang dari 4, betul, benar ya. Kalau ini berarti arahnya menuju 0,0 gitu. Berarti ini arahnya ke atas, yang biru arahnya ke atas begitu. Ini yang biru
Kalau yang hijau arahnya nanti ke bawah. Karena menuju 0,0 gini ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di mana letak yang ada garis kedua-duanya, yang ada biru dan juga hijau. Kalau di sebelah sini ini hanya biru. Di sini malah nggak ada dua-duanya. Di sini hanya hijau, yang ada biru dan hijaunya tuh di sini. Ya, nah di sini. Gitu. Birunya ke atas, yang hijau ke bawah ketemu nih di sini. Jadi ini adalah DP-nya. Biar lebih jelas kita lihat GeoGebra ya. Itu terlalu kecil ya. Oke, X plus Y lebih besar sama dengan 3, kemudian 2X plus Y lebih kecil. Oh, nggak pakai sama dengan, sorry. Nggak pakai sama dengan, berarti ini putus-putus nanti, kurang dari 4. Nah, daerahnya tuh di sini, persis ya, sama ya. Nih. Tadi di sini 4 sama 2 sama dengan yang sebelahnya. Oh ya. Ini. Sama dengan sebelahnya gitu ya. 4 sama 2 di sini. 4 sama 2 dan 3 sama 3. Semuanya putus-putus karena tidak ada sama dengan. Nggak pakai sama dengan. Terus daerah arsirnya ya ini. Yang atas ini ya. Biar lebih jelas. Oke. Di sini. Yang di arsir merah tadi di atas sama ya. Di situ juga gitu letaknya. Sama. Oke. Kalau sudah sama, semoga bisa jelas begitu melihatnya. Ini karena gambar terlalu kecil, nanti kita coba gambar yang lebih besar untuk contoh yang kedua ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi kenapa dia bisa di sini? Karena tadi yang hijau arahnya ke bawah, yang biru arahnya ke atas. Jadi ketemunya di sini. Kalau sebelah sini nggak ketemu karena hanya arah biru ke atas, hijaunya di bawah. Ini malah nggak ada sama sekali, kayak gitu ya. Nah, dia ketutup di sini, nggak kayak tadi satu garis gitu gede banget DP-nya. Kalau ini ada batasan, dikurung sama 2 garis gitu ya. Oke, saya lanjut nomor kedua. Yang kedua ini lebih banyak lagi, ada 4. Nah, ini yang sering dipakai di kelas 11 nanti gitu ya. 2x plus y kurang dari sama dengan 6. 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20. Yang perlu digambar ini ya, yang bawah nanti tinggal dilihat. Kalau diminta lebih besar, x-nya lebih besar dari 0, berarti ambil yang positif, yang di sebelah kanan. Kalau y-nya berarti di atas. Berarti ini artinya DP-nya itu adalah kanan atas, gitu ya. Kanan atas karena x-nya harus positif, y-nya juga harus positif. Berarti di kanan atas, di sini. Gitu. Kita cari satu-satu. Ini yang pertama biru, yang kedua hijau gitu ya. Kalau ini mungkin agak dibesarin lagi supaya lebih luas. Yang pertama, 2x plus y sama dengan 6. Berarti ambil x-nya 0, ketemu y-nya 6. 0,6 gitu ya. Kemudian ketika y-nya 0, maka x-nya adalah 3. Begitu, 3,0. Ini 6 ya. 0,6 dan 3,0. Kemudian yang kedua, yang hijau, 4x plus 5y itu sama dengan 20. Jadi ketika x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 4. 0,4.
ketika Y-nya yang sama dengan 0, X-nya sama dengan 5, yaitu 5,0. Gitu. Kita buat titiknya yang paling gede 6, berarti anggap semuanya ada 6. Ini X, ini tadi yang biru hubungannya adalah 0,6, berarti di atas, dan 3,0 di sini. Karena ada sama dengan, kan semuanya ada sama dengan, maka garisnya garis lurus penuh ya, tidak ada putus-putus. Gitu. Ya, sini. Kemudian ini garis yang satu. Garis kedua hijau itu di 0,4 sama 5,0 di sini. Garis ya. Ini garis 2 ya. Ini garis yang kedua. Nah, daerahnya sama, uji titik lagi. Pokoknya yang diambil adalah kanan atas, karena tadi X sama Y-nya itu positif ya. Uji titik yang biru. Uji titik yang biru itu misalnya 0,0 karena tidak dilalui. Berarti 2 kali 0 ditambah 0, apakah kurang dari 6? Benar. Ya, maka arsirnya menuju 0,0 yaitu ke bawah ya. Saya arsir arah ke bawah, panah ke bawah. Oke. Kemudian yang kedua itu yang hijau. Titik 0,0 juga ya. Jadi 4 kali 0 tambah 5 kali 0, apakah kurang dari 20? Benar. Karena 0 ya. Maka arahnya juga menuju 0,0. Nah, ini kalau dipanjangin hijau sama merahnya gitu. Ketemunya di mana? Hijau sama biru. Ini kalau dipanjangin sampai bawah gitu ya. Birunya arahnya semua ke sini. Nah, kita bikin misalnya warna inilah ya. Ada di 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu. Kira-kira di mana daerahnya? Yang satu nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada yang mengarah ke satu dari biru sama hijau. Yang dua itu hanya biru. Hijaunya ada di bawah lagi gitu ya. Yang ketiga, iya dua-duanya ada hijau, ada biru. Ya, ketemu nih hijau sama biru nih. Nih ya, ketemu nih hijau sama biru. Ketemu nih. Di sini. Kalau dipanjangin dia ketemu. Berarti arsirannya di sini. Hanya di sini, di trapesium ini ya. A, B, dibatasin sama titik-titik ini. C, D. Gitu. Nah, di sini nih daerahnya, DP-nya. DP. Kenapa hanya di situ, Bu? Karena tadi diminta kanan atas, berarti nggak boleh sampai negatif X-nya sama Y-nya. Jadi hanya sampai sini aja nih batasnya, trapesium ini A, B, C, D tadi. Terus kenapa ini nggak masuk nih nomor 4? Karena birunya di bawah, nggak ketemu gitu arahnya. Kecuali kalau birunya arah ke atas baru ketemu. Jadi dilihat arahnya ya. Ini sama-sama di arah yang sama ketemu biru sama hijau nih. Ini biru sama hijau ketemu. Salah satu biru sama hijau ketemu aja udah. Kalau ini nggak ketemu karena sama di daerah 2 ini hijaunya belum
arahnya beda. Begitu. Kalau ini birunya nggak ada yang 4. Kalau 1 malah dua-duanya nggak ada. Gitu ya. Kita cek and recheck dengan GeoGebra-nya. Maka kita punya 2x plus y lebih kecil sama dengan 6 ya. Terus ada 4x plus 5y lebih kecil sama dengan 20. Kemudian ada x lebih besar sama dengan 0. Kemudian y lebih besar sama dengan 0. Oke, nah persis sama ya. Di sini daerahnya trapesium A, B, C, D. Oke, nah sama ya. A, B, C, D. Nah ini juga sama nih. A, B, C, D. Ketutup gak? Enggak ketutup ya, kanan kiri sama persis. Bentuknya mungkin agak digeser dikit supaya kelihatan titik potongnya. Nah, titik potongnya tadi di 6 sama 3, yang pertama, yang kedua 4 sama 5. Gitu, ini juga di 6 sama 3, 4 sama 5. Daerah arsir yang merah. Seperti itu bisa dibandingkan sama ya. Nah, gambar bersihnya sih yang di GeoGebra ini. Kalau caranya ya yang di note ini ya. Oke, 2 soal ini saja yang saya contohkan. Nanti saya sisanya ini sebetulnya butuh latihan gitu ya. Silakan berlatih, kerjakan dengan baik. Jika ada yang belum dipahami bisa konsultasi langsung dengan saya. Oke, 2 bagian ini menjadi pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam daerah penyelesaian yang diketahui dan mencari sistem pertidaksamaan. Terima kasih.